Selamat hari Minggu untuk kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan hari yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kau Tuhan yang memberkati keluarga kami, memberkati kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 7 ucapan Yesus di kayu salib. Salah satunya adalah, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah pernyataan jaminan keselamatan dari Yesus kepada penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Dia, yaitu orang yang di sebelah kanannya. Yesus memberi jaminan bahwa orang tersebut akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, bahwa orang tersebut akan memperoleh keselamatan adalah karena
orang tersebut mengenal betul siapa Yesus. Bahwa Yesus disalibkan bersama dengan mereka bukan karena Yesus berbuat salah, bukan karena Yesus berbuat dosa. Yesus disalibkan bersama-sama dengan mereka hanyalah sebagai jalan keselamatan bagi umat berdosa. Oleh karena pengenalannya tersebut, maka orang tersebut memohon kepada Yesus atas keberdosaannya, supaya Yesus mengampuninya. Dari sini dapat kita lihat bahwa betapa murah hatinya Yesus kepada orang-orang berdosa. Yesus tidak peduli seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Manusia itu memperoleh keselamatan bila ia mengenal siapa Yesus. Dia mengimani siapa Yesus dan datang memohon pengampunan dosa. Kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan kemurahhatiannya. Dan itu selalu kekal untuk manusia sampai akhir zaman. Tetapi saat ini, di zaman saat ini, banyak orang-orang yang tanda kutip mengaku percaya, malah menyalahgunakan kemurahhatian Allah tersebut untuk melakukan lebih banyak dosa lagi. Saya atau bahkan Anda adalah pelakunya. Misalnya saja dalam situasi dan kondisi tertentu kita hendak melakukan dosa, maka seringkali ada kata-kata yang berbisik dalam hati kita. Kata-kata yang terbersit dalam hati dan pikiran kita yang mengatakan demikian. Lakukan saja dosa itu, tidak apa-apa kok. Kalaupun kamu jatuh ke dalam dosa, minta ampun nanti kepada Tuhan. Dia pasti akan mengampunimu. Tuhan itu kan Maha Pengampun. Tuhan itu kan Maha Pemaaf. Tidak apa-apa, lakukan aja dosa itu. Atau bahkan perkataan ini, lakukan saja dosa itu. Dosamu nanti akan terhapus jika kamu menerima perjamuan kudus. Jika kamu berdoa memohon ampun, terhapusnya dosa itu. Lakukan saja. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering menyalahgunakan kemurahhatian Allah untuk memuaskan keinginan daging kita, untuk memuaskan hawa nafsu dunia ini. Jangan karena Allah pemurah, jangan karena Allah Maha Pemaaf, maka seenak perut kita, seenak jidat kita melakukan lebih banyak dosa lagi. Kita harus tahu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak sungguh untuk bertobat. Orang-orang yang akan menerima murka Allah
sebagaimana firman Tuhan hari ini. Dia bersandiwara. Dia menyalahgunakan kemurahhatian Allah untuk dirinya, untuk melakukan banyak dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita melakukan hal tersebut dan Tuhan tidak segera menjatuhkan murkanya kepada kita saat ini, ingatlah, Allah menginginkan sesuatu dalam hidup kita. Ada maksud Allah yang tersembunyi dalam hidup kita ketika Allah tidak segera menjatuhkan murkanya kepada kita oleh karena keberdosaan kita. Misalnya saja, nomor pertama adalah agar manusia itu tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang murah hati. Allah tidak segera menjatuhkan murkanya kepada kita karena supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang murah hati. Kemurahhatian Allah tidak dapat dibatasi, tidak dapat dilampaui apapun. Tidak seperti kemurahhatian manusia yang ada batasnya. Contohnya, ketika kita disakiti, manusia sering berkata, "Satu kali kau sakiti aku, maka akan 2 kali kubalas. Lebih sakit lagi sebagaimana yang kau lakukan kepadaku." Kemurahhatian manusia juga sering terbatas, sebagaimana sebuah lagu pop yang sering kita dengar dahulu. Sebagaimana beginilah liriknya. "Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kamu sakiti hati ini, juga masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali." Ini membuktikan manusia terbatas kemurahhatiannya. Manusia selalu menyimpan apa yang tidak dikehendaki Allah. Padahal Allah menunjukkan selalu kepada manusia itu bahwa Dia adalah Allah yang pemurah. Coba kita renungkan dalam hati kita. Sudah berapa ratus kali, sudah berapa ribu kali, atau bahkan tidak terhitung kita melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Tuhan masih menunjukkan kemurahhatiannya sehingga kita tidak langsung diberikan murkanya. Dalam firman Tuhan katakan kepada kita, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Inilah kemurahhatian Allah dalam hidup kita. Inilah kebaikan Allah
dalam hidup kita. Yang kedua adalah memberi waktu kepada kita untuk bertobat. Allah tidak segera menjatuhkan murkanya kepada kita karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Sehingga waktu, sehingga hidup kita anugerah yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita layak berdiam dalam kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini jelas menyatakan kepada kita supaya kita jangan menyalahgunakan kemurahan hati Allah dengan melakukan lebih banyak lagi dosa. Kalau kita menganggap kemurahhatian Allah adalah harta yang tidak ternilai, adalah harta yang sangat berharga, maka akan kita gunakan, maka akan kita hidupi dengan baik seturut kehendak Allah. Setiap detik, setiap jam, hari, bahkan tahun akan kita jalani dengan sebaik mungkin, akan kita pakai menjadi kesempatan yang kedua dan terakhir dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita kelak dapat kembali ke dalam kerajaan Allah. Bukankah oleh karena kemurahan hati seorang orang tua, maka anak-anaknya membalaskannya dengan ketaatan, membalaskannya dengan melakukan perintah orang tuanya? Demikian juga kita. Bukankah ketika kita merasakan kemurahan hati Allah, maka kita harus membalaskannya dengan ketaatan, dengan melakukan perintah Tuhan? Semakin kita merasakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita semakin taat, maka kita semakin mengasihi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pakailah waktumu, pakailah hidupmu sebaik mungkin. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan pertobatan. Kita tidak tahu kapan murka Allah dihinggapkannya kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput roh kita kepadanya. Dan ketika itu terjadi, maka penyesalan tidak ada gunanya lagi. Penyesalan hanya berguna ketika roh kita masih ada dalam tubuh kita. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita menyesal akan keberdosaan kita. Lalu kita datang memohon ampun kepada Tuhan, menyadari keberdosaan, dan membuktikan bahwa kita sudah hidup dalam pertobatan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Jangan pernah salah gunakan kemurahhatian Allah dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajarkan kami akan kemurahhatian-Mu dalam hidup kami. Setiap detik, menit, hari, bahkan tahun adalah anugerah yang terindah, harta yang tidak ternilai yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memperbaharui kehidupan kami yang penuh dengan keberdosaan. Ajari kami Tuhan untuk lebih baik lagi melakukan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan melihat bahwa hidup kami adalah oleh karena kemurahhatian-Mu. Hari ini juga kami menghadapi berbagai kesulitan oleh karena dampak epidemi COVID-19 yang melanda negara kami ini, bahkan dunia. Kami kesulitan ekonomi, kami kesulitan untuk bersilaturahmi, berjumpa, bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Tapi kami yakin Tuhan, kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kami dapat kami lewati bersama dengan Engkau. Walaupun sulit kehidupan kami tetap merasakan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu hari yang selalu baru, napas kehidupan, dan saudara-saudari yang peduli. Begitu juga kesehatan kepada keluarga kami. Inilah Tuhan yang mendorong kami oleh karena mengenal kemurahan hati-Mu dalam hidup kami, berdoa memohon dalam ibadah minggu kami. Kasih karunia-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Sertai hidup kami, keluarga kami, lindungi saudara-saudari kami yang terdampak ekonominya, kehidupannya. Berikan penghiburan, berikan pengharapan yang teguh. Aparat negara kami, TNI, Polri, terlebih tenaga medis, Engkau mampukan Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberi perlindungan kepada jemaat-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan, lindungi kami. Kami yakin dan percaya kuat tangan kuasa-Mu mampu untuk melindungi kami, untuk memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami, untuk memberi jalan keluar bagi yang kesulitan. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Datang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.